Aku terinspirasi salah satu video dari Stanford University yang diupload ke YouTube. Itu udah lama banget sebenarnya. Zaman aku nonton aja videonya udah 8 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah berapa tahun yang lalu jadi kan. Ya udah 10-11 ya. Cuman kan kita tahu lah ya, Amerika tuh secara progres jauh lebih maju dibanding kita gitu. Nah, itu tuh yang bawain waktu itu kebetulan ininya lecture-nya itu Peter Thiel, founder PayPal. Nah, dia bilang kalau sebenarnya startup yang sukses itu dibagi 3. Ada hipster, hustler, hacker. Boleh nggak sih Kak diceritain, aku juga kepo itu kok bisa? Itu kenapa bisa? Kenapa bisa? Sebenarnya sesimpel ini sih. Kalau kita ngelihat sekarang kayak salah satu super app yang kita pakai Gojek lah ya. Oke. Kenapa Gojek kayak jadi super app dan kenapa orang bagus? Salah satunya adalah karena usernya loyal gitu. Sharing insight untuk proses persiapan job seeking-nya gitu. Apalagi kan mungkin kayaknya kakak dulu udah mulai apply juga kan, awal-awal bootcamp gitu. Terus mungkin bisa kasih tahu juga proses rekrutmen tuh biasanya kayak gimana sih UI UX. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang cukup famous juga kayaknya di YouTube ya. Viewersnya kayaknya banyak juga nih di YouTube. Dan kita udah jarang banget nih bahas tentang UI UX. Jadi kayak dari kemarin tuh kita bahasnya data science, bahasnya web development, digital marketing. Tapi udah lama kita gak bahas tentang UI UX design gitu ya. Nah makanya hari ini kita ngebawa salah satu alumni dari Dibimbing yang batch-nya tuh batch 1 teman-teman. Jadi udah lama banget dan mungkin kita bisa langsung aja kali ya kenalan ke Kak Cynthia. Mungkin hai Kak Cynthia. Ya, halo Kak Safira. Halo. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Mungkin Kak Cynthia tuh siapa sih? Mungkin kesibukannya saat ini tuh apa gitu. Mungkin boleh nih ke teman-teman. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Cynthia. Aku alumni Dibimbing batch 1. Terus kesibukan mungkin sekarang jadi UX designer di Lazada, salah satu e-commerce gitu Indonesia. Wow. Dan ya selain itu paling mungkin kayak kadang-kadang buat konten juga di sosial media kayak Instagram, YouTube, TikTok about UI UX. Terus mungkin kesibukannya itu aja sih, sama belajar terus. Wow. Kayaknya itu doang kesibukannya sejauh ini. Keren. Jadi makanya nih teman-teman ini batch 1 ya. Jadi jadi mungkin udah lama banget. Tahun berapa tuh Kak berarti kalau misalnya batch 1? Belum lama banget sih, 2021. 2021, 2 tahun yang lalu ya. Wah, keren. Berarti mungkin kita langsung tanya-tanya kali ya Kak. Mungkin boleh nggak nih share insight gitu. Apa sih yang mendorong Kak Cynthia gitu untuk pertama kali tertarik terjun ke dunia UI UX design gitu. Apakah mungkin waktu itu masih kuliah kah, atau memang baru mau lulus, atau udah lulus baru kepikiran pengen deh nyoba sesuatu hal yang baru, atau mungkin gimana nih? Kalau belajar UX-nya ya, belajar UX-nya tuh sebelum lulus sih, semester 6. Okay. Jadi pas pandemi terus kayak nggak ada kerjaan nih gitu dan bingung mau ngapain. Iya, bingung mau ngapain. Terus kayak aku orangnya terbiasa sibuk gitu ya. Jadi kayak sekalinya nggak sibuk ada yang aneh. Karena dari zaman SMA terus zaman kuliah juga offline itu kayak kuliah rapat ngajar, jadi kayak kesibukannya sibuk tuh nggak banget bisa ya. Stop gitu. Jadi pas pandemi kan semua stop kan. Terus jadi coba hal baru. Terus awalnya sebenarnya nyobain coding HTML, CSS, dan coding sih web development. Nah, cuman kayak kurang pas saja gitu. Cuma kayak aku ngerasa got somewhere dari sini kayaknya harus ada yang pelajarin, terus dari situ ke UI UX. Jadi berarti belajar sendiri dulu baru mencoba untuk ikut bootcamp berarti ya? Benar, belajar sendiri dulu baru bootcamp, baru kerja habis itu. Oh wow. Berarti mungkin proses belajar dari Kak Cynthia tuh gimana sih? Mungkin boleh kasih tahu nih ya mungkin ke teman-teman, apakah dulu risetnya tuh kayak gimana sih? Kan tadi tuh awalnya HTML, CSS, terus kok tiba-tiba bisa nih ke UI UX, terus akhirnya yaudah gue mau ikut bootcampnya UI UX aja deh gitu. Itu kenapa sih Kak bisa, gimana tuh risetnya? Oke, kalau riset itu sebenarnya nggak riset banget sih, tapi jadi aku terinspirasi salah satu video dari Stanford University yang diupload ke YouTube. Itu udah lama banget sebenarnya. Zaman aku nonton aja videonya udah 8 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah berapa tahun yang lalu jadi kan. Ya udah 10-11 ya. Cuman kan kita tahu lah ya, Amerika tuh secara progres jauh lebih maju dibanding kita gitu. Nah, itu tuh yang bawain waktu itu kebetulan lecture-nya itu Peter Thiel, founder PayPal. Nah, dia bilang kalau sebenarnya startup yang sukses itu dibagi 3. Ada hipster, hustler, hacker. Nah, kenapa tadi awalnya aku belajar web development dulu? Itu tuh bagian hackernya. Jadi hacker tuh istilah. Jadi ada yang komen juga di YouTube aku, itu namanya developer bukan hacker.
Enggak, itu istilah yang dibawain sama si Peter Thiel di bukunya juga namanya hacker gitu. Cuma sekedar istilah lah ya. Sekedar istilah. Jadi hacker itu adalah yang bertanggung jawab sama teknologi. Atau kalau di company CTO lah. Yes. Nah, jadi awalnya tuh aku kayak terinspirasi terus buat belajar si teknologinya. Tapi dari situ kan ada juga nih dua lagi kan, hipster sama hustler. Hipster itu desainernya, hustler itu marketing atau bisnisnya atau bisdev mungkin kalau sekarang. Nah, jadi aku nggak belajar itu doang sih sebenarnya. Jadi kayak abis dari situ pindah ke UX, abis itu belajar digital marketing lagi sebentar. Tapi kayak autodidak semua. Terus dirasa-rasa nih mana yang paling enak. Nah, yang paling enak ya, paling enak gitu, dia paling nyaman lah. Nah, dari situ yang paling nyaman ternyata UX design. Jadi abis itu aku dalemin sekalian. Anyway berarti kalau Kak Cynthia tuh jurusannya apa sih pas kuliah? Aku psikologi. Psikologi. Tapi kalau psikologi masih nggak relate kah sama kalau tentang UX-nya gitu Kak? Atau enggak? Atau beda banget? UX-nya masih relate karena kita harus belajarin kan habit manusia, behavior user tuh gimana gitu misalnya. Itu masih relate. Tapi kalau desainnya enggak. Desainnya ya. Saya tetap harus belajar sendiri. I see. Oh, jadi keren ya. Berarti tadi apa? Hacker, hustler, sama hipster ya. Oh, wow. Berarti kalau mungkin aku juga pengen nanya nih, mungkin bisa nggak nih dari Kak Cynthia gitu ya, di-share mungkin challenge yang dirasain pas belajar UI UX design sebagai pemula, apalagi self learning tadi itu ya, kayak oke, gue nyobain A B C D E gitu. Itu gimana sih Kak? Gitu. Gimana ya? Gue bingung kalau nanya. Sebenarnya kalau aku kan suka ngasih tips nih buat pemula atau buat teman-teman, tapi kadang nggak bisa disesuaiin sama orangnya gitu. Karena mungkin backgroundnya tuh aku dari dulu kayak belajar. Kalau aku suka kalau belajar tuh ekstrim gitu. Kalau aku tuh ekstrim. I see. Jadi ekstrimnya tuh maksudnya kayak kalau suka satu hal itu berjam-jam nggak bangun nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, jadi kadang nggak bisa ditiru ke semua orang gitu. Bener. Jadi kayak dari zaman sekolah aku juga dulu suka banget kimia. Jadi aku tiap malam ngerjain soal kimia. Walaupun besoknya ulangan yang lain gitu. Jadi kalau aku orangnya agak kalau obses something itu apa namanya akan terus mencari gitu. Menggali gitu ya. Jadi itu mungkin nggak bisa dipakai di semua orang ya. Tapi kalau tips aku buat teman-teman, coba dulu aja semuanya sih. Tapi kayak cobanya tuh kayak waktu yang berbeda aja, 2 minggu di sini, 2 minggu di sana. Nanti yang enak gitu, yang kayak enak tuh kayak kita ngerjainnya tuh in flow gitu. Jadi ngerjainnya pagi, tiba-tiba udah sore kita nggak berasa. Nah itu mungkin kayak pertanda hal yang bagus di situ. Berarti gue nih emang suka nih di sini ya. Jadi kayak flow-nya di situ. Gitu sih kalau aku. Setuju. Emang sih, karena kalau misalnya kerjaan tuh seandainya kita ngerjainnya tuh males, kayak pasti nggak akan optimal. Ketika kita kayak, wah kok tiba-tiba udah jam segini ya, itu berarti kita suka sama kerjaan kita. Berarti Kak Cynthia kayak gitu ya, mungkin ngerjain nih jam 8 loh, kok udah jam 7 malam aja ya. Gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu dulu. Jadi kayak kok nggak berasa, kayak dari matahari masih berasa sampai mataharinya nggak berasa gitu. Wow, keren. Berarti kalau challenge-nya sendiri berarti mungkin di bagian apanya sih Kak kalau dari UI UX design itu kalau buat Kak Cynthia? Challenge-nya ya, terutama 2023 nih menurut aku challenge-nya adalah ngebuktiin kalau ini penting. Itu masih jadi challenge sih, terutama di Indonesia atau di banyak company, kayak ngebuktiin kalau punya UX yang baik itu hasilnya juga baik gitu, kayak secara profit naik, secara semuanya sistemnya juga lebih bagus. Itu masih challenge sih, karena nggak semua company setuju kalau harus punya UI designer gitu. Atau kalau punya satu aja cukup gitu. Mereka nggak berpikir untuk bikin tim proper, karena ngerasa kayak ya udah nggak usah lah, kayak ya ada dulu aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak challenge-nya adalah ngebuktiin bahwa ini tuh penting gitu, dan bisa ngasih mungkin profit lebih atau nama lebih gitu. Itu challenge-nya sih untuk keren. Tapi emang iya sih Kak, mungkin kalau di company tuh kayaknya UI UX design jarang ada ya timnya. Kalau misalnya ya let's say digital marketing ya pasti udah ada tuh, udah banyak. Terus data scientist udah banyak, yang developernya juga pasti banyak. Tapi kan kalau misalnya UI UX emang jarang sih. Tapi keren berarti Kak Cynthia nih ya sebagai salah satu. Dulu berarti dari dulu ya Kak Cynthia itu udah adakah dorongan gitu mungkin dari orang-orang sekitar gitu, atau mungkin ada nggak sih role model yang oke, gue mau UI UX design nih, meyakinkan diri kan tadi udah belajar banyak nih, terus kayak gue juga ngelihat dia nih ternyata dia UI UX designer, atau enggak, atau emang dari diri sendiri aja Kak? Kalau orang sekitar nggak ada sih. Bahkan kayak terms UX designer itu susah banget dijelasin ke keluarga sih. Jadi kalau ketemu keluarga nih, misalnya kayak kerja apa itu
ribet gitu jelasinnya. Jadi kalau dulu di Prodi kan gabung sama tim IT. Aku udah pokoknya IT dah. Gitu. IT. Oh, jadi bilang apa IT pokoknya ya. IT. Kalau sekarang nih belum ketemu keluarga nih aku bingung, nanti nggak tahu ngomongnya gimana. Ngomongnya apa pokoknya ya udah bagian IT lah ya gitu. Oh. Cuma kalau dada kan nggak gabung IT, gabungnya tim produk kan lebih. Bahkan kita punya namanya LDS, jadi kayak desain studio sendiri gitu. Jadi gabung sama desainer banyak gitu seluruh di berbagai macam negara. Jadi nggak tahu ntar namanya apa sih, aku bingung juga nanti kalau. Jadi nggak ada sih kalau di sekitar ya, itu nggak ada. Cuman kayak itu mungkin aku banyak lihat YouTube, banyak lihat course luar negeri. Terus kayak salah satu YouTube yang aku suka dan menginspirasi The Future. The Future kan yang desain agency di Amerika, tapi dia tuh bagus banget dan kayak ngasih lihat kita kalau desain tuh nggak sekedar estetik gitu. Tapi desain tuh ngebuat sebenarnya problem solving gitu, tapi dalam bentuk visual jadi gampang dicerna. Dan sebenarnya tuh kalau desain yang baik tuh profitnya tuh bagus banget gitu. Jadi dari situ sih kayak itu salah satu inspirasi. Terus mungkin kalau yang Indonesia kayak ada YouTube channel Mas Kukuh Aldianto. Nah, itu aku juga banyak belajar dari dia. Terus juga ya mungkin kayak lihat-lihat desainer-desainer lain, terus connect, terus ngobrol. Terus aku ngerasa kayak secara secara behavior, secara mindset tuh pas gitu. Maksudnya kayaknya aku punya mindset yang mirip gitu sama mereka. Jadi kayaknya it's worth to pursue sih setelah ngobrol-ngobrol itu. Gitu sih. Tapi menarik ya, aku juga baru tahu loh. Oh, kalau misalnya UI UX-nya bagus gitu ya, berarti bisa ada kolerasinya juga sama profitability dari sebuah perusahaan. Itu bisa. Wah, aku baru tahu sih itu. Mungkin boleh nggak sih Kak diceritain? Aku juga kepo itu kok bisa. Itu kenapa bisa? Kenapa bisa? Sebenarnya sesimpel ini sih. Kalau kita ngelihat sekarang kayak salah satu super app yang kita pakai Gojek lah ya. Kenapa Gojek kayak jadi super app dan kenapa orang bagus? Salah satunya adalah karena usernya loyal gitu. Kayak ada banyak brand-brand lain yang masuk kan waktu itu, kayak ada Maxim, terus ada yang pink dulu aku lupa apa, tapi banyak brand-brand lain masuk. Tapi mereka nggak bisa nyaingin Gojek gitu kan. Atau pas zamannya Gojek masih awal-awal deh. Kalau sekarang kan udah gede banget. Pas dia masih lebih kecil pun dia tetap menang gitu. Nah, salah satunya adalah karena usernya suka makanya. Karena UX-nya Gojek tuh simple, terus kayak orang bisa langsung klik, bisa langsung pakai, dan itu kan dipakai dari anak kecil, orang tua, sampai tukang ojek yang mungkin ibaratnya kalau kita strata pendidikan ya, dari yang lulusan SD, SMP sampai S1, S2 bisa pakai Gojek. Nah, itu yang bikin akhirnya buktinya dia maksudnya sampai sekarang kan sustain gitu. Nah, itu korelasinya antara UX sama sustainability dan profitability sebenarnya. Keren. Oke, berarti mungkin kita agak masuk sedikit kali ya nih teman-teman. Berarti tadi udah self learning, kita banyak ngomong ya. Akhirnya apa sih yang ngebuat kakak pengen ikut bootcamp gitu? Kenapa kayak kan gue udah belajar nih sendiri gitu. Kenapa, apa nih yang pengen mungkin apa sih yang pengen di-achieve sama kakak setelah ikut bootcamp gitu? Gini, sebenarnya kayak aku belajar sendiri kan, tapi yang ngerasa masih kurang gitu. Dan kayak less structure sih sebenarnya kalau belajar sendiri. Jadi buat teman-teman juga kayak kalau misalnya ngerasa belajar sendiri juga bisa. Ada juga aku banyak yang kayak bisa freelance gitu kan. Tapi kadang secara structure kan kita kurang ya. Dan sebenarnya yang mahal dari bootcamp tuh bukan ilmunya kalau menurut aku ya. Karena ilmunya di Google banyak gitu sebenarnya sejujurnya. Tapi adalah kita bisa connect ke mentor, terus bisa nanya sama mentor langsung, dan punya mentor tuh big impact buat aku. Kalau nggak ada mentor, nggak ada aku hari ini gitu. Tanpa adanya banyak mentor yang nge-guide ya. Karena mentor udah duluan kan. Jadi dia tinggal bisa ngasih saran-saran praktis. Terus bisa juga kayak kasih feedback yang benar tuh gini. Ketika kita salah jalan, dia bisa arahin jalan yang benar. Jadi big ininya mentor ya. Big mentor. Dan juga mungkin selain itu juga kayak teman seperjuangan. Jadi kayak benar. Kalau ngelakuin sesuatu sendiri kan kayak ya nanti besok aja lah gitu kan. Tapi kalau misalnya di bootcamp kita punya kelas, punya struktur, punya teman yang kayak ya kalau hari ini waktunya belajar gitu kan. Jadi mau nggak mau hari itu gitu kan. Jadi aku putusin untuk kayaknya aku perlu nih ikut bootcamp sebelum benar-benar kayak apply portfolio gitu sih. Keren. Oke. Berarti setelah belajar nih Kak UI UX, ada nggak sih mungkin reality versus expectation-nya tuh gimana sih gitu? Mungkin dulu gue pikir kayak gini, ternyata kayak gini. Nah, itu ada nggak sih Kak gitu? Mungkin apalagi dengan background kakak yang psikologi gitu, mungkin mudah nggak sih proses transisinya gitu?
Nggak mudah sih jawabannya. Kalau nggak ya, jawaban simpelnya ya it's not easy. Jadi kayak buat teman-teman juga sih, kayak yang berpikir, banyak soalnya DM aku nanya 3 bulan cukup gak, 1 bulan cukup gak. Gini, waktunya tuh depends buat setiap orang. Tapi jangan berpikir ini 3 bulan kayak jadi gitu, nggak bisa sih. Jadi jangan berpikir waktunya sih buat teman-teman. Tapi kayak ya udah di enjoy the process. Karena ada orang mungkin 3 bulan cukup, ada yang setahun baru cukup gitu kan. Nah, terus kenapa nggak easy? Mungkin salah satunya ya, apalagi sekarang menurut aku yang susah adalah karena kan UX sudah makin banyak nih orang-orangnya. Benar. Dan kayak recruiter juga pasti punya standar dong. Di mana-mana. Nah, salah satu yang lihat juga sebenarnya pendidikan sih. Kayak sebenarnya walaupun banyak company atau banyak lead design yang kayak nggak masalah anaknya mau justru SMK sekalipun nggak masalah gitu. Yang penting portonya bagus. Nah, cuman kalau company-company gede yang lewat HRD dulu, pasti HRD-nya nyaring dulu kan, kayak satunya apa nih, jurusannya apa gitu. Dan mostly makanya UX designer datang dari IT, dari graphic design kebanyakan. Kalau tech company banyak kan dari IT, SE itu banyak kan dari sana. Kalau tech company. Really? Padahal emang dia aku juga nggak tahu sih, emang kalau misalnya jurusan yang tadi kakak sebutin itu emang bisa desain atau karena belajar. Jadi biasanya kalau SI setahu aku ada mata kuliahnya, tapi kayak enggak yang kayak wajib atau dari awal gitu, enggak. Tapi punya mata kuliah yang berhubungan sama UI design gitu. Sedangkan kalau anak IT, banyak juga anak IT yang kayak nggak pengen jadi engineer, nggak pengen jadi developer gitu, mereka belajar sendiri. Cuman title-nya kan tetap S1 IT kan. Nah, benar. Recruiter tuh ngeliat IT-nya gitu. Karena kalau sebenarnya enaknya gini sih, kalau dari IT ke UX design itu mereka akan lebih gampang tahu mana yang bisa di coding, mana yang enggak. Jadi mereka akan ketika ngedesain tahu nih harus taruh di mana, ini bisa apa enggak gitu. Emang udah ada sense-nya. Udah sense-nya. Ngobrol sama developer juga kan gampang kan. Kayak ya entar tinggal pakai DB yang ini, pakai data yang ini gitu. Mereka udah punya gitu sense-nya. Sedangkan kalau yang non IT mungkin bisa tapi kayak belajar lagi gitu. Nggak langsung punya sense-nya kan. Nah, kadang recruiter kan nggak semua recruiter kan ngerti portofolio kita kan, dan nggak semua recruiter tuh ngerti requirement-nya gitu. Jadi mereka akan salah satunya based on lulusannya apa gitu, salah satunya, tapi nggak semua sih, nggak semua company. Cuman ya itu salah satu challenge-nya. Makanya ada yang nanya sama aku kayak, anak SMK bisa nggak, lulusan SMK nggak pakai kuliah? Bisa jawabannya, cuman way harder aja gitu, lebih sulit dibandingkan yang satu. Walaupun kalau misalnya kita bisa langsung nyampe di recruiter yang ngasih ke lead-nya, dan lead-nya oke, ya bisa aja gitu. Cuma kan kita harus lewatin proses dulu. Benar. Administrasinya sebenarnya ya yang jadi kadang agak susah gitu ya. Challenge saya juga itu berikutnya portofolio. Kadang kan susah buat dapetin project real, apalagi yang pertama. Nah itu juga menurut aku masih banyak yang kayak gitu. Dan banyak yang akhirnya udah pakai case study biasa. Nah buat teman-teman yang case study itu suka yang kayak apa ya, prosesnya tuh linear gitu loh. Jadi kayak ya research, define, terus ideasi, terus coba desain, terus testing. Tapi testing juga keluar rumah. Itu tuh jujur untuk sekarang ya itu nggak gitu kepake sih. Dan kebanyakan senior atau kebanyakan manajer mungkin udah nggak mau ngeliat yang kayak gitu lagi. Jadi harus think kreatif more than that sih. Kayak yang kayak gitu tuh udah, jadi udah nggak pengen rumus gitu ya, nggak mau karena ya mereka nggak, karena mungkin banyak kali ya yang kayak gitu terus endingnya di lapangan kerja kurang bisa adaptasi. I see. Karena in real work kan nggak kayak nggak gitu, nggak mungkin lurus ya. Tahu kan pasti kalau kita project ada yang namanya balik lagi, ada yang namanya stakeholder tiba-tiba bilang nggak, ganti ini ganti itu. Ada yang kayak gitu kan, jadi udah beda gitu caranya. Jadi kalau pakai yang lurus tadi itu sekarang udah kebanyakan. Aku pernah ngobrol sama beberapa yang kayak manajer atau senior, mereka bilang mereka nggak gitu suka kalau ada yang lebih dari itu, yang projectnya real tapi mungkin desainnya masih mungkin less gitu, desainnya lebih visualnya nggak terlalu bagus tapi projectnya real, terus misalnya cara dia problem solving lebih bagus, bisa jadi orang itu yang diambil dibandingkan yang pakai tadi aja. I see. Oke. Keren. Berarti sepanjang belajar di bootcamp juga nih Kak, impact terbesar yang dirasain sama Kak Cynthia tuh apa sih? Impact ya banyak sebenarnya sih. Kayak menurut aku salah satunya ya karena kalau nggak ada bootcamp nih, kalau nggak ikut dibimbing ya nggak sekarang gitu. Maksudnya nggak ada perjalanan yang kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi menurut aku dibimbing salah satu yang impact
terbesar sih ikut bootcamp gitu. Karena ya ketemu mentor, terus dari ketemu mentor belajar basic-basicnya juga kan, belajar semuanya secara intens. Berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah aku ikutnya. Nah 3 bulan kan intens kan. Dari situ terus habis itu baru nemuin yang disuka apa, baru bikin portofolio, baru masuk kerja dan sebagainya. Itu jadi kayak apa ya, bootcamp tuh ngebuka jalan buat hal-hal lain gitu. Jadi kalau nggak ada bootcamp tuh jalannya mungkin nggak kebuka sih. Gitu sih. Jadi akan lebih melihat hal yang lebih besar ya. Ternyata oh ini kayak gini ternyata gitu ya. Apalagi kalau misalnya belajar sendiri pasti jelas beda ya sama apalagi ketika setelah ketemu mentor dan yang lainnya ya Kak. Beda banget. Kalau belajar sendiri kan kayak ini susah nih, ya udah lewat lah yang lain gitu. Ntar dulu ya, skip dulu ya. Kayak lagi ngerjain soal aja, nih susah nih, ntar dulu ya gitu. Padahal kan harus dilakuin sebenarnya. Benar. Gitu. Oke, berarti mungkin boleh juga nggak nih Kak sharing insight untuk proses persiapan job seekingnya gitu. Apalagi kan mungkin kayaknya Kakak dulu udah mulai apply juga kan awal-awal bootcamp gitu. Terus mungkin bisa kasih tahu juga proses rekrutmen tuh biasanya kayak gimana sih UI UX gitu. Oke, sebenarnya sih sekarang udah menurut aku udah agak berkembang nih dari zaman dulu. Tapi masih mirip-mirip. Jadi biasanya kalau job seeking kita ya buka-buka LinkedIn, buka-buka Jobstreet dan teman-temannya lah ya gitu. Terus apply kan. Nah, biasanya yang diperlukan adalah CV dan portofolio. Nah, ngebuat porto ini saran aku sih kalau bisa 2-3 case study. Nah, mungkin salah satunya harus ada real project atau misalnya kayak kita bantuin usaha teman, bikin website buat teman gitu atau bikin buat panti. Sebenarnya kayak nggak apa-apa, kayak yayasan NGO gitu. Itu nggak masalah. Tapi itu project real kan. Terus dari situ mungkin 2-3 atau mungkin kalau yang benar-benar susah lah 3 gitu, 2 seenggaknya 2 case study untuk ngasih lihat sama beberapa eksplorasi desain kita. Nah 2 itu tapi harus dirunutin kayak problem statementnya apa, impact desain kita apa, apa aja yang kita lakuin kayak prosesnya gitu loh. Apakah nge-sketch, terus bikin journey map, bikin persona, semua harus dirunutin dalam satu case study. Karena banyak aku lihat kayak teman-teman yang terutama pemula ya, banyak yang portonya tuh isinya desainnya doang gitu. Udah gitu. Udah nggak menarik nih ya. Jadi kayak nggak ada prosesnya di behind itu kan. Terus aku juga pernah ngeliat juga yang kayak bikin desain challenge. Aku pernah jadi nilai untuk desain challenge di platform lain. Banyak yang mereka tuh nggak define gitu. Kenapa bikin ini, kenapa bikin itu. Padahal sebenarnya itu yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah kita bisa rasionalisasi kenapa kita bikin ini, bukan itu gitu. Walaupun mungkin prosesnya ada yang miss, ada yang skip, nggak masalah. Asal kita bisa rasional kayak kita nge-skip ini karena misalnya waktunya cuma segini dan kita ngerasa dari segi prioritas lebih penting step yang ini. Nah itu nggak masalah, itu justru good move gitu. Kayak orang bisa lihat oh dia orangnya bisa prioritas. Oh berarti karena bisa nge-solve nih. Bisa nge-solve. Gitu. Karena di real project kan kayak gitu kan. Sering kali deadline 2 minggu tapi fitur banyak banget. Gitu. Gak mungkin nih gimana? Simsalabim gak mungkin. Jadi harus bisa gitu kan. Harus bisa kompromi, harus bisa time managementnya gimana, prioritas. Nah itu makanya mendingan itu yang dimasukin di portofolio bakalan lebih menarik. Gitu. Tapi ini disclaimer buat ini ya. Kalau teman-teman seek for full time job bukan freelance. Kalau freelance beda lagi caranya. Ya, jadi kalau full time job apalagi company kayak gitu caranya. Wow. Next setelah kayak porto sama CV jadi, apply, masukin berkas. Kalau cocok biasanya dipanggil interview HRD dulu biasanya ya biasa basic lah ya. Kayak personality yang teman-teman itu kalau dirasa oke nih biasanya masuk ke design challenge atau kadang design challenge dulu sih baru interview HRD. Ya depends lah sama company-nya. Kadang mereka pengen nyaring dulu jadi kasih challenge dulu terus dibuat baru abis itu interview HRD, abis itu baru interview user. Aku pernah juga yang kayak gitu soalnya. Ada juga yang HRD dulu baru desain challenge. Ada yang desain challenge-nya tuh on the spot. Jadi kayak dikasih waktu 30 menit, 45 menit. Kita namanya ada kayak whiteboarding challenge. Jadi kayak sekarang banyak yang pakainya whiteboarding. Dulu tuh banyak yang kayak ngasih PR lah istilahnya. Assignment 3 hari kumpul gitu kan. Kalau ini enggak, udah cepet deh. Sekarang 30 menit, 45 menit. Iya. Cepet deh lo sekarang kerjain. Jadi kayak dalam 30 menit kita harus bisa bikin solusi, enggak langsung desain yang high fidelity, enggak yang kayak ada warnanya, tapi kita harus bisa kayak nge-define problemnya terus jadi kayak satu solve-nya apa, solution-nya apa dengan sketsa gitu. Tapi dalam 30 atau 45 menit biasanya ada juga.
Kalau dari situ biasanya interview user dia cocok-cocokan lah sama leadnya atau seniornya atau manajernya, enak gak gitu. Terus kalau di aku sih juga ada peer interview ya, tapi nggak semua sih. Really ada peer interview? Ada, jadi sama teman-temannya gitu. Jadi tapi itu menurut aku enak sih. Jadi kalau ada peer interview tuh kita bisa ngerasain kayak teman kerjanya tuh gimana sih gitu, lingkungannya gitu. I see. Jadi itu bareng-bareng tuh di Zoom. Banyak kayak kalau aku sih cuma 2 sih waktu itu yang ini. Tapi kalau ada juga kan kadang yang peernya tapi banyak gitu 4 atau 5. Tapi mungkin yang nanya cuma 1. Tapi yang lainnya kayak pengen lihat aja the vibe-nya orang gimana gitu. Nah, kesalahan banyak orang menurut aku ya adalah takut nanya. Jadi ketika satu arah gini misalnya kayak rekruternya nanya atau peernya nanya, itu jawab doang gitu. Itu menurut aku agak salah sih. Yang benar tuh kita harus kenal dua-duanya. Jadi kayak buat teman-teman kayak kalau misalnya tanya balik. Tanya baliknya tuh kayak cari tahu company-nya gimana, culture-nya gimana, job expectation-nya apa. Biasa kerjanya lembur atau enggak. Kalau itu it's okay ya? It's okay kalau lembur gimana. Terus kalau WFO, terus kalau misalnya WFO ada ininya enggak, kayak misalnya waktunya tuh toleransi waktunya gimana. Apalagi kalau peer ya biasanya boleh banget sih nanya juga kayak lebih santai ya? Iya, lebih santai kayak lembur atau enggak. Tapi kalau sama lead mungkin ya bahasanya diganti-ganti dikit sih. Tapi boleh kayak biasanya project takes berapa lama gitu kan, itu kan sebenarnya menjurus ke situ kan. Kita harus cari tahu nih company-nya suka lembur enggak gitu kan. Terus projectnya sebanyak apa, takutnya ada juga soalnya kan yang kalau kita masuk tiba-tiba projectnya banyak 5, 6 gitu kayak satu waktu ada yang gitu kan. Jadi itu sih. Dan kayak dirasa-rasa juga kayak company misalnya projectnya lumayan banyak terus misalnya lemburnya nggak dibayar, kita harus ngerasa-rasa dulu sih kayak kita mau nggak gitu ya, kalau nggak mau ya mungkin next lah, bukan yang ini bukan gitu. Yang ini ya. Tapi kalau kita ngerasa oke lah bisa belajar banyak gitu buat pengalaman pertama, ya mungkin itu good sign sih. Jadi itu sih tuh. Mungkin tipsnya harus tanya 2 arah, jangan cuma 1 arah teman-teman. Gitu sih Kak. Keren. Oke, berarti mungkin last questions nih Kak Cynthia ya. Mungkin boleh nggak nih sharing juga nih ke teman-teman kira-kira buat teman-teman gitu ya, khususnya yang lagi masih belajar nih tentang UI UX design gitu, pengen jadi salah satu kandidat yang stand out, mungkin ada nggak nih pesan dari Kak Cynthia untuk teman-teman yang baru belajar khususnya? Oke, buat teman-teman sebenarnya simple ya. Ini tuh menurut aku tips yang simple tapi banyak orang miss, yaitu ya jadi buat stand out itu be yourself sih. Jadi kayak kita boleh punya role model, tapi jangan jadi role model. Misalnya kalau role model kita kayak misalnya aku suka Chris Do-nya The Future, terus aku harus niru dia gitu kan, nggak bisa kan. Jadi instead of that kayak bikin portofolio yang kita ngerasa this is me gitu. Jadi kayak jujur aja gitu. Terus kalau jawab pertanyaan atau kayak interview juga jujur aja. Misalnya kita orangnya emang pelupa, kurang detail ya disebutin itu kayak, tapi dikasih tahu besides that kita juga punya kelebihan yang lain gitu. Jadi become authentic menurut aku strategi yang paling bagus di zaman sekarang sih, dibandingkan kita niru yang udah bagus gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa levelnya nyampe itu kan orang yang bagus itu. Jadi instead of that kita become authentic aja, portofolio, cara ngomong, branding, become authentic aja. Dari situ kita akan stand out dengan sendirinya gitu. Oke, thank you Kak Cynthia. Dan teman-teman, berarti hari ini kita udah banyak tahu ya tips and tricks nih dari Kak Cynthia untuk berkarir di menjadi UI UX designer gitu. Teman-teman juga kalau pengen tahu tips and tricks, Kak Cynthia nih YouTuber juga ya Kak, dan TikToker sih bukan ya? Karena aku juga sering tuh lihat di YouTube Kak Cynthia. Kalau teman-teman juga pengen cek nih gimana sih caranya jadi UI UX designer untuk pemula, itu juga bisa cek YouTube-nya Kak Cynthia ya. Boleh, gitu. Dan nanti mungkin bisa cek LinkedIn-nya juga Kak Cynthia. Dan mungkin kalau teman-teman pengen ngikutin jejaknya Kak Cynthia juga gitu, dari awalnya mungkin pengen coba-coba belajar otodidak dulu gitu ya Kak, dan akhirnya pengen ikut misalnya let's say video course atau mungkin bootcamp yang lebih terstruktur, yang ada mentornya, itu juga boleh mungkin tanya-tanya dulu ke Dibimbing gitu ya teman-teman. Bisa di @dibimbing.id dan nanti bisa langsung klik itu, nanti langsung ke WhatsApp, ke direct ke namanya admin kita, admin Mila,
lah, dan nanti bisa konsultasi free gitu teman-teman. Oke, thank you sekali lagi berarti Kak Cynthia udah hadir hari ini, udah kita tanya-tanyain banyak hal tentang UI UX design, dan mungkin see you ya teman-teman on the next Deep Talk. Bye bye. Thank you juga. Bye bye teman-teman.